Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senang rasanya kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan yang kelima ini. Ya, Insya Allah hari ini kita melanjutkan pertemuan kita pekan yang lalu. Kita akan bahas tentang distribusi data kelompok. Kalau kemarin kita membahas tentang distribusi data tunggal, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang distribusi data kelompok. Ya, kita akan mulai langsung saja. Perbedaan antara data tunggal dengan data kelompok. Kalau data kelompok, dia harus dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pak Adi tidak akan jelaskan kembali bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, tetapi Pak Adi akan langsung membuat tabel distribusi frekuensinya. Seperti ini. Ya, ini ada kelas dan ada frekuensi. Ada frekuensi. Misalkan kelasnya adalah 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, dan 70 sampai 79. Ya. Lalu frekuensinya ini ada 5, 7, 9, 15, 8, dan 4. Gitu ya. Kita akan jumlah dulu frekuensinya. Ada berapa jumlah frekuensi dalam kelas tersebut? Maka 5 tambah 7 tambah 9 tambah 15 tambah 8 tambah 4 itu ada 48. Misal kita punya 48 frekuensi dalam tabel distribusi ini. Nah, yang pertama kita akan mencari yang namanya min atau rata-rata. Rata-rata sebentar ya, dirumuskan dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma F. F ini adalah frekuensinya. Frekuensi. Dan Xi adalah nilai tengah. Xi adalah nilai tengah kelas dan F adalah frekuensinya. Maka ini adalah F, frekuensi, ya, dan Xi nilai tengah. Lalu bagaimana cara mencari Xi? Baik, Xi, ya, bisa dicari dengan cara menjumlahkan kelas yang di awal dengan kelas di akhir dibagi 2. Maka Xi yang pertama itu adalah 20 ditambah 29 dibagi 2. Ya. Jadi di awal kelas tambah di akhir kelas dibagi 2 itu adalah Xi. Sehingga kita tambahkan 20 tambah 29 dibagi 49, 24,5 sama dengan 24,5, gitu ya. Kita tuliskan di sini 24,5 itu adalah Xi-nya yang pertama. Yang kedua bagaimana? Sama, 30 ditambah 39 dibagi 2. Xi yang kedua 30 tambah 39 dibagi 2. Ya. Kita tulis sekarang 30 ditambah 39 dibagi 2 yaitu 34,5. Seperti itu. 34,5 akan kita tuliskan di sini. 34,5.
Sebenarnya ada cara yang lebih mudah dibandingkan cara menjumlahkan seperti ini. Kita cukup mencari satu nilai kelas saja. Selebihnya kita jumlah melalui interval. Lihat intervalnya adalah di sini 10. 10 ke 20, 10. Interval selanjutnya adalah 10. Interval selanjutnya adalah 10. Berarti kita hanya tinggal menjumlahkan 10 saja. 24,5 ditambah 10, 34,5. 34,5 tambah 10 lagi. Berarti 44,5. Ditambah 10 lagi. 54,5. Di sini 64,5 dan 74,5. Udah ya? Baik, kita baru mendapatkan nilai XI-nya. Lalu bagaimana cara mencari F dikali XI? Berarti di sini kita tinggal mengalihkan saja. Tambah tabel lagi. Tambah tabel. F dikali XI. Ya, artinya adalah kita menjumlahkan kita mengalihkan antara frekuensi dengan nilai tengah kelasnya. Kita akan kalikan, semuanya kita kalikan satu persatu. Ya, 5 dikali 24,5 itu 122,5. 122,5. Kemudian kita kalikan lagi 7 dikali 34,5, maka kita dapat 241,5. 241,5. Kemudian 9 dikali 44,5, hasilnya adalah 400,5. Kemudian 15 dikali 54,5, 817,5. 8 dikali 64,5, 516. Dan yang terakhir 4 dikali 74,5, 298. Baik, kalau kita sudah dapat perkaliannya, maka perhatikan di sini adalah sigma. Sigma artinya jumlah. Ya, mana yang dijumlah? Tentu saja jumlah yang tadi kita kalikan. FI kali XI kita jumlah menjadi 1. Ya, sehingga kita peroleh adalah tambah 516 ditambah 81,7 122,5 ditambah 241,5 ditambah 400,5 ditambah 817,5 ditambah 516 ditambah 298, sehingga kita peroleh hasil adalah 2396. 2396. Ya, ini adalah jumlahnya. Sehingga kita bisa mencari rata-ratanya dengan cara masukkan saja ke sini. Ya, 2396 dibagi 48. 2396 dibagi 48. 49,91. 49,91. Inilah yang kita sebut dengan rata-rata. Saya mencari rata-rata mudah. Kita tinggal memperhatikan adalah jumlah frekuensinya
nilai kelasnya, lalu kemudian dikalikan nilai tengah kelas dikalikan frekuensi. Ini yang pertama, ya, mencari rata-rata. Lalu yang kedua, kita akan mencari modus. Habis ini Pak akan hapus, ya. Baik, modus. Modus adalah nilai yang paling sering banyak atau yang paling banyak muncul atau sering muncul, ya. Dalam data kelompok, modus dirumuskan dengan batas bawah kelas ditambah P ada B1 per B1 tambah B2. Pak begini saja bergampang. Ya. Pak, apa itu BB? BB adalah batas kelasnya. BB adalah batas kelas. Batas bawah kelas, ya, dikurangi 0,5. Ingat, dikurangi 0,5 modusnya. Lalu yang kedua, P adalah panjang interval kelas. Ya, panjang interval kelas. Ini ada juga yang menggunakan simbol I, interval, ya. Kita pakai P, panjang interval, sama saja. Kadang ada buku yang menuliskan I, ada yang menuliskan P. B itu adalah beda kelas. Ada juga buku yang menuliskan dengan kata D, tingkatan distance, ya, jarak, gitu ya. Jadi tergantung nanti bukunya, ada yang menuliskan B, ada yang menuliskan D, tapi itu sama saja, ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus ini, kita akan melihat mana yang merupakan kelas modusnya, mana yang paling banyak muncul. Lihat di frekuensinya. Oh, ternyata yang paling banyak muncul frekuensinya adalah 15. Sini frekuensinya. Berarti frekuensi paling banyak muncul adalah 15. Gitu ya. Maka modusnya ada di antara 50 sampai 59. Karena dia berada di angka 15. Berada di antara 50 sampai 59. Nah, bagaimana cara mencarinya? Langsung, BB adalah batas bawah kelas, yaitu batas bawahnya 50 dikurangi 0,5. Maka kita dapat BB-nya di sini adalah 50 dikurang 0,5, yaitu 49,5. Inilah yang disebut dengan batas bawah. Itu ya, batas bawah. P, panjang interval ini 10. Ini adalah panjang interval, P-nya. Nah, kita masukkan dulu di sini. Dapat sama dengan 49,5 ditambah P, panjang intervalnya adalah 10. Lalu ada B1, beda yang pertama. B1 itu adalah pengurangan dari 15 ini dengan kelas di atasnya. Ini adalah B1. Ya. Ulangi, tidak kelihatan ya. B1-nya ini dikurangi saja, yaitu adalah 6. Sementara B2, kamu tinggal kurangi ini. Ini B2. Dikurangi lagi, 15 dikurang 8 adalah 7. Jadi B2-nya adalah 7, B1-nya adalah 6. Ya, tinggal dikurangi saja. 15 dikurang 9 adalah 6, itu sebagai B1. 15 dikurang 8 adalah 7, itu sebagai nilai B2. Sehingga kita dapat di sini adalah 6 dibagi 6 tambah 7. Bisa ya? Diikuti ya. Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Kita kalikan dulu saja. 10 kali 6, 60. Ini sama dengan 49,5 ditambah
60 dibagi 13. Ya, 10 kali 6 adalah 60. 6 tambah 7 adalah 13. Sehingga yang dikalikan yang di atas terlebih dahulu. Yuk, kita cari dulu 60 bagi 13. Di sini kita dapat 49,5 ditambah 4,61. Gitu ya. Sehingga tinggal kita jumlah. Dijumlah saja di sini. Sehingga hasil akhirnya tinggal kita jumlah. Berapa kira-kira ini? 4,61 ditambah 49, 54,11. Inilah yang disebut dengan modus. Kalian perhatikan, data modus di sini yang 54,11 itu berada pada rentang pada rentang 50 hingga 59. Ingat, rentangnya adalah 50 hingga 59. Ini adalah 54,1. Gitu ya. 54,11. Kemudian rentangnya adalah 50 sampai 59. Berarti yang Anda hitung adalah benar. Dia harus berada di antara rentang 50 sampai 59. Kalau kurang dari itu, modusnya pasti salah. Atau lebih dari 59 juga akan salah. Gitu ya. Ini adalah modus. Sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti. Lalu kita akan mencari kelas median, ya. Mean, modus, median. Hapus dulu. Baik, untuk kelas median, Pak Adi akan tambahkan tabel tambahan, yaitu F besar, F kumulatif. Ya. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif adalah penjumlahan dari tiap-tiap frekuensinya, gitu ya. Frekuensi awal adalah 5, kita tuliskan di sini adalah 5. Nah, berikutnya kita tambah jikcet saja. 5 tambah 7 adalah 12. 12 tambah 9 adalah 21. 21 tambah 15, 36. 36 tambah 8, 44. 44 tambah 4 adalah 48. Jumlah dari frekuensi kumulatif sama dengan jumlah dari seluruh frekuensinya, 48. Untuk apa? Ini untuk mempermudah kita mencari nilai median. Baik ya. Median dirumuskan dengan median atau dikenal nilai tengah, yaitu ME sama dengan P ditambah setengah N. Terlalu kecil ya, Pak dibuat di bawah saja. Median sama dengan batas bawah ditambah P dikali setengah N min F kumulatif
dibagi F median. Ya. Nah, sekarang kita lihat median adalah nilai tengah. Kita menentukan nilai tengahnya dulu. Jumlah datanya ada 48. Ya. 48. Berarti kalau di tengah-tengahnya kita bagi 2 saja. 48 dibagi 2 adalah 24. Ini adalah yang disebut dengan median. Mediannya ada di angka ke-24. Lihat frekuensi kumulatifnya. Mana angka 24 masuk di dalam frekuensi yang mana? 5, belum, nggak mungkin 24 masuk sini. 12 belum mencapai, 21 belum mencapai, 36. Berarti ada di angka 36. Kenapa 36? Karena 22, 23, 24, 25, 26 dan sampai dengan 36 ada di rentang sini. Sehingga kita tentukan kelas mediannya ada di rentang sini. Ini adalah rentang kelas median. Kebetulan sama dengan kelas modus, ya. Jadi sekali lagi cara menentukannya kita bagi 2 dulu. Lalu kamu lihat kumulatifnya. Ini 5 belum sampai 24. 12 belum sampai 24. 21 belum sampai 24. 36, 24 sudah ada di dalamnya. Sehingga kelas inilah yang menjadikan kelas mediannya. Ya, seperti awal tadi, batas bawahnya tinggal kita kurangi 0,5. Di sini berarti 49,5. Ya, tadi ya. Kita masukkan 49,5 ditambah P. Tadi sudah intervalnya adalah 10. Setengah N. Setengah N ini. Ya. Setengah dikali N-nya adalah 48 sama dengan 24. Ya, setengah N adalah 24. Dikurang F kumulatif sebelum kelas median. Ini F kumulatif sebelum kelas median. Ya, F kumnya sebelum kelas median yaitu adalah 21. Dikurangi 21. Dibagi F mediannya adalah 30. Nah, Pak diurangi ya. Kita akan lihat, tadi akan ulangi lagi. Batas bawahnya 49,5 seperti biasa. P-nya adalah 10, panjang intervalnya adalah 10. Kemudian setengah N-nya adalah 24, setengah dikali 48, 24. F kumulatifnya adalah F kumulatif sebelum kelas median. Sebelum kelas median yaitu 21. Sementara F mediannya sendiri adalah 36. Dari sini tinggal kita kalkulasi atau kita hitung seperti biasa tadi. Seperti biasa kita akan hitung. Ya. Berarti di sini 49,5 ditambah 10 dikali 3 dibagi 36. Tadi 49,5 ditambah 30 bagi 36. Gitu ya. Sama dengan 50,3. Inilah yang disebut dengan median. Tentu masih sama mediannya. Berada di antara rentang 50 sampai 59. 50,33. Jadi kita bisa menentukan kelasnya dulu. Kalau kelasnya di antara 50 hingga 59, maka hasilnya tidak akan lewat atau tidak akan kurang dari angka batas kelas tadi, antara 50 sampai 59, di sini 50,33. Tidak akan lewat ataupun tidak akan kurang. Ya. Jadi sudah 3, min, modus, median. Ya. Baru yang selanjutnya kita akan bahas tentang yang terakhir, kita akan bahas tentang kuartil. Ya. Kuartil ini tidak beda dengan median, karena kalau kita perhatikan kuartil itu ada 3. Kuartil 1 kemarin sudah, kuartil 2, kuartil 3. Ini
Ya, kuartil 1 ini kuartil bawah gitu ya. Kuartil 2 ini tengah. Yang 3 ini adalah atas. Gitu ya. Nah, kuartil tengah itulah yang kita sebut dengan median. Ya, rumusnya ini tadi. Inilah yang disebut dengan kuartil tengah, kuartil 2. Nah, kuartil atas dan kuartil bawah, ya, nanti kita akan sesuaikan rumusnya. Kemudian kita akan coba cari bagaimana cara menentukan kuartil 1 dan kuartil 3, kuartil bawah maupun kuartil atas. Kita mulai dengan kuartil. Ya. Ini kita hapus ya. Ini ada Q1, ini ada 1/4 N. Nih. Karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, gitu ya. Nah, kita menentukan letak Q1-nya dulu. Letak Q1 yaitu 1/4 N. Q1 sama dengan 1/4 kali N, yaitu 1/4 dikali 48 adalah 12. Gitu ya. Maka letaknya, sekarang letak Q1-nya adalah di angka, nah, di angka ini, di angka 12. Ya, di angka 12 ini. Kumulatif di angka 12. Ya, ini letak dari Q1. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan rumusnya? Sama dengan kita menggunakan rumus median, hanya menentukan letak kelasnya saja yang berbeda. Gitu ya. Batas bawahnya, ini yang 30 kita kurangi 0,5 menjadi 29,5. Ini adalah 29,5 ditambah P-nya intervalnya 10, tidak berubah. Ya. 1/4 N adalah 12. Ini 1/4 N-nya tadi. Ya, 12. Dikurang F kumulatif sebelumnya adalah 5. Dibagi F mediannya sendiri adalah 7. Ya. Sehingga kita dapat 29,5 ditambah 10 dikali 12 kurang 5 adalah 7 dibagi 7. Sehingga kita dapat adalah, oh maaf, ini maaf, ini bukan 12 kurang 5, ya betul. Jadi, yaitu adalah 29,5 ditambah 10 itu 39,5. Kita dapat ini adalah I1. Ya, ini adalah kelas yang pertama. Tadi mau memperbaiki sedikit yang tadi di di kelas yang kedua, yaitu median. Ini FQ ya. Ini kalau sudah FQ1 kita akan kembali ke Q2. Q2 atau yang kita kenal dengan nama median ya. Di median, nilai tengah. Berarti di sini adalah setengah N, gitu ya. Tadi ada kekeliruan sedikit, tadi frekuensinya keliru. Ya. Batas bawahnya adalah tetap tadi 49,5 untuk median, mohon diperhatikan, ini tadi ada kekeliruan. P-nya adalah 10, setengah N-nya adalah tadi 24, F kumulatif sebelum kelas mediannya ada 21, F mediannya itu adalah frekuensinya, tadi lupa, yaitu 15, bukan 36 ya. Tadi pada tulisan 36, salah ya, 15. Frekuensi kumulatifnya adalah 21, tetap F-nya adalah 15. Sehingga kita peroleh di sini adalah 49,5 ditambah 10 dikali 3 per 15. Sama dengan 49,5 tambah 30 per 15.
32 adalah 2 kan? 49,5 ditambah 2 sama dengan 51,5. Ya, ini tadi yang median ya. Mediannya tadi salah. Jangan menggunakan di sini 36 F-nya. Tapi gunakan F-nya adalah 15, bukan 36. Ya. Baik, itu adalah Q2 sama dengan median. Lalu bagaimana cara menentukan yang terakhir adalah menentukan Q3. Q3 atau kuartil atas. Sama juga. Ya. Q3 berarti di sini adalah 3/4-nya. Jadi kalau Q1-nya adalah 1/4-nya, Q2-nya 2/4 atau setengah, Q3-nya adalah 3/4. 3/4-nya. Gitu ya. Nah, Pak dihapus. Kita tentukan nilai 3/4-nya dulu. 3/4 dikali N-nya adalah 48. Ya. Ini 12, berarti 36. Ada di kumulatif 36. Berarti sama, kelasnya ada di sini. Ya. 3/4-nya adalah 48, 12, jadi 36. Ada di rentang yang sama dengan kelas mediannya. Ya, sehingga kita dapat di sini batas bawahnya tetap 49,5 tambah intervalnya adalah 10 gitu ya. Kemudian ini ada 36, ingat 3/4 N-nya 36, F-nya di atas adalah 21 dibagi F-nya sendiri adalah 15. Ya, di sini 49,5 ditambah 10 dikali 36 adalah 15 per 15. Ya. Ini habis ya. 49,5 ditambah 10 adalah 59. Nah, lihat. Kuartil ketiga itu adalah 59,5. Ya. Pak, kan rentangnya 50 sampai 59. Iya. Lihat, dia masih berada di antara rentang 50 sama 9. Di sini kan 60 sampai 69. Belum mencapai 60 dan 69. Sehingga dia masih berada di antara 59 sampai dengan 60. Sehingga nilai Q3-nya atau kuartil atas ya. Kuartil atas, walaupun dia sama letaknya dengan di median tadi, tapi median tadi hasilnya adalah 51,5. Sementara kuartil atas adalah 59,5. Jadi berbeda. Jadi walaupun kelasnya atau letaknya sama, tapi nilainya pasti berbeda. Ya. Nah, inilah kuliah kita pada pagi hari ini ya. Jadi kita tadi bahas tentang min, modus, median, kuartil atas, kuartil bawah, kuartil tengah juga sama dengan median. Ya, mohon dipelajari, mohon diamati, dicoba kembali, ya, karena nanti yang namanya statistik itu akan bisa kalian kuasai jika kalian mempelajari secara berulang-ulang. Gitu ya. Tadi ada sedikit kesalahan di letak mediannya, di frekuensinya, tadi tidak perbaiki, mohon dicek kembali untuk frekuensi yang tadi keliru. Demikian kuliah kita pada pagi hari ini, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.